Pernah gak sih ente ngerasa kesulitan banget buat nyelesain tugas-tugas yang ente punya? Ente udah begadang bahkan gak tidur buat nyelesain itu dan ujung-ujungnya gak selesai juga. Besok paginya udah harus berangkat kuliah dan pahitnya ente malah tidur pas dosen lagi ngasih mata kuliah. Dan itu gak terjadi sekali dua kali, bahkan berulang. Dan akhirnya ente mulai menyadari bahwa waktu adalah sebuah hal yang sangat berharga dan terbatas. Dan akhirnya ente menyadari juga kalau manajemen waktu itu jadi penting banget buat ningkatin produktivitas dan efisiensi. Di video ini, Ane bakalan ngasih 5 tips gimana cara manajemen waktu yang produktif dan efisien. Yang pertama, buat jadwal harian. Inilah pondasinya. Tentukan waktu untuk aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena ada pepatah yang bilang, fail to plan is plan to fail. Gagal dalam merencanakan berarti sedang merencanakan untuk gagal. Kalau dari pondasinya aja udah nggak bagus, ke atas-atasnya Ane rasa juga bakal lebih nggak bagus lagi. Yang kedua, manajemen prioritas. Atur porsi prioritas ente sesuai urgensi dan kepentingannya. Ane ada satu tools nih yang keren banget. Namanya The Action Priority Matrix. Di sini ente bisa ngelihat ada 4 kuadran: quick wins, major projects, fill-ins, dan terakhir thankless tasks. Dari 4 kuadran ini yang perlu kita utamakan adalah quick wins karena dia hasilnya besar dan cuma butuh effort yang ringan. Contohnya kayak belajar di kelas, baca buku, dan mungkin membuat jadwal harian. Yang kedua, major projects. Kuadran ini berisi tugas yang berdampak besar hasilnya, namun usahanya juga tidak mudah. Tugas ini bisa dimasukkan ke prioritas berikutnya setelah selesai mengerjakan quick wins. Selanjutnya, fill-ins. Effortnya sedikit dan hasilnya pun juga. Tugas ini sebenarnya jadi tugas sampingan aja sih kalau ada waktu luang. Jadi mungkin bisa dikerjakan setelah kuadran 1 dan 2 selesai. Dan yang terakhir, thankless task. Tinggalin aja deh, effortnya gede hasilnya dikit. Yang ketiga, hindari prokrastinasi. Prokrastinasi adalah kecenderungan atau kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan. Dari definisinya udah ketebak sih ujungnya kemana. Tugas jadi numpuk dan akhirnya malah banyak yang gak selesai. Jadi jangan dibiasain ya. Yang keempat, istirahat yang cukup. Ane pernah nemu video di TikTok, isinya kurang lebih gini. Hiduplah mengikuti matahari. Matahari terbit, kita perlahan ikut terbit. Matahari terbenam, kita juga perlahan terbenam. Lagi ada matahari, makan. Mataharinya nggak ada, stop makan. Matahari lagi di atas, aktivitas kita naikin. Mataharinya di bawah, aktivitasnya kurangin. Karena matahari itu udah ada jauh dari sebelum zaman Homo sapiens. Organ-organ tubuh kita, termasuk otak, udah berevolusi bersama keberadaan matahari. Jadi bisa dibilang tanpa matahari, tubuh kita tuh nggak bisa bekerja dengan normal. Keren kan? Yang kelima, evaluasi harian. Lakukan evaluasi diri secara teratur untuk melihat kemajuan yang telah ente buat dan mengetahui apa yang perlu ditingkatkan. Hal ini akan membantu ente memperbaiki manajemen waktu ente secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa manajemen waktu bukan hanya tentang bagaimana ente mengatur waktu ente, tetapi juga tentang bagaimana ente memprioritaskan tugas dan mengoptimalkan penggunaan waktu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin itu aja tips yang bisa Ane berikan. Terima kasih udah dengerin Ane ngoceh sampai akhir. Silahkan dibagikan jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.